Halo, selamat malam teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini sangat nyaman sekali kita ngonten di sentra IKM Bangkalan, tepatnya di Cafe Panembahan Bangkalan. Teman-teman juga kalau mau merasai suasana yang nyaman buat ngopi bisa hadir ke sini. Selain itu menu-menu di sini juga enak-enak semua. Salah satunya kopi latte kali ini yang menemani konten kita ini teman-teman. Kita akan melanjutkan konten bedah buku yang per bab ya, tentang psikologi yang ditulis oleh Robert B. Cialdini. Kita masuk pada bab ketiga, yaitu komitmen dan konsistensi. Teman-teman, mungkin kita sering mendengar peribahasa ya, bahwa konsistensi adalah kunci kesuksesan misalkan, atau cenderung kita menganggap orang yang tidak konsisten itu adalah orang yang tidak punya integritas, orang yang tidak bisa dipercaya begitu. Jadi betapa di dalam sosial kehidupan kita itu konsistensi itu punya suatu nilai yang sangat positif, yang sudah hampir semua orang tahu begitu, yang bahkan melekat kepada keyakinan kita masing-masing. Tapi bagaimana jika konsistensi ini ternyata juga bisa dijadikan alat untuk memanipulasi kita? Di dalam bab 3 ini Robert B. Cialdini menjelaskan bagaimana ternyata di dalam sosial kita ini konsistensi tidak berlaku begitu saja. Ada beberapa orang yang memanfaatkan konsistensi itu membuat kita patuh dan mengikuti apapun yang orang lain inginkan begitu. Nah, kita akan memahami ini. Di bab awal ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh sepasang psikolog Kanada menyingkap suatu yang menarik seputar orang-orang yang berada di arena pacuan. Setelah mereka memasang taruhan, mereka menjadi lebih yakin akan peluang kuda mereka untuk menang dibandingkan sesaat sebelum mereka memasang taruhan. Tentu saja tidak ada yang berubah dari kuda tersebut. Ia masih kuda yang sama, di jalur pacu yang sama, dan di pertandingan yang sama. Hanya saja dalam pikiran para petaruh tersebut, prospeknya menjadi meningkat secara signifikan ketika mereka telah memasang taruhannya. Walau pada awalnya tampak membingungkan, tapi alasan bagi perubahan yang dramatis tersebut ternyata berkenaan dengan senjata pengaruh sosial. Seperti senjata pengaruh lainnya, yang satu ini juga senjata ada dalam diri kita dan mengontrol aksi kita dengan sedikit kekuatan. Secara sederhana, hal tersebut adalah keinginan obsesif kita untuk menjadi dan tampak konsisten terhadap apa yang telah kita lakukan. Jadi mungkin teman-teman juga merasai ya, ketika teman-teman di awal pertandingan, meskipun ini settingnya adalah lomba pacuan kuda, mungkin yang lebih yang lebih kontekstual dengan kita bola, mungkin ketika di awal kita sudah memegang salah satu klub misalkan antara Real Madrid atau Barcelona, biasanya itu kita cenderung lebih yakin gitu bahwa tim yang kita pegang itu yang akan menang begitu. Sebegitupun ketika ternyata itu kalah, itu menjadi kecewa. Oleh karena apa? Ternyata ada dalam dorongan psikologi kita ini untuk kita itu nunjukin gitu betapa kita ini adalah orang yang tepat dalam mengambil keputusan gitu, konsisten begitu. Jadi ketika kita ngambil A gitu, kecenderungan kita untuk mensupport si A ini untuk menang tuh jauh lebih besar begitu. Selanjutnya, tindakan membuat keputusan final dalam kasus ini membeli tiket menjadi salah satu faktor penentu. Sekali posisi telah diambil, tuntunan untuk konsisten menekan mereka untuk menyesuaikan apa yang mereka rasakan dan meyakini apa yang telah mereka lakukan. Mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat dan tanpa ragu merasa lebih baik. Begitu, sama dengan yang disampaikan tadi, entah ketika kita sudah menetapkan pilihan di awal pada apa kita berpihak, kita itu bukan hanya cenderung untuk yakin bahwa apa yang menjadi pihak kita itu benar, tapi kita akan berupaya supaya bagaimana pihak yang kita pilih itu adalah memang benar-benar pihak yang lebih baik begitu daripada pihak yang lain. Itu ada dorongan psikologis teman-teman ya. Para psikolog memiliki pemahaman yang mendalam berkenaan kekuatan prinsip konsistensi dalam mengarahkan tindakan manusia.
Teoritikus terkenal seperti Leon Festing, Fritz Heider, dan Theodor Newcomb berpendapat bahwa keinginan untuk konsisten merupakan pusat motivator tingkah laku kita. Pertanyaannya adalah apakah kecenderungan untuk konsisten ini benar-benar kuat sehingga membuat kita menyetujui sesuatu yang biasanya tidak kita setujui. Hal tersebut tidak diragukan lagi. Jadi memang seperti di awal kita bilang bahwa konsistensi itu oleh karena sebegitu positifnya di dalam sosial kehidupan kita, maka itu sampai masuk pada setiap personal kita itu selalu ingin menjadi pribadi yang konsisten di beberapa bidang. Begitu, kita ingin dianggap sebagai orang yang konsisten dalam pilihan kita, dalam sikap kita, begitu. Kita tidak ingin dicap seperti orang yang mencela-mencela begitu. Sekarang terdorong oleh aturan konsistensi, 19 dari 20 subjek penelitian menjadi hansip mereka berlari dan menghentikan si pencuri menurut penjelasan dari apa yang dilakukannya, dan seringkali mencegah pencuri tersebut dengan kontak fisik dengan merampas kembali radius. Ada penelitian di Amerika berkenaan dengan konsistensi ini, teman-teman. Ada satu orang yang menitipkan barangnya kepada hansip begitu, dan di sisi lain nantinya orang ini akan meninggalkan barang yang dititipkan itu dan ada yang mengambilnya. Ada satu orang lain yang tidak menitipkan dan barang ini juga ada yang mengambil begitu. Nah, ternyata orang yang menitipkan tadi kepada hansip itu, ketika barang ini diambil, si hansip itu mengejar si pencuri itu, teman-teman. Sedangkan yang ketika tidak dititipkan, misalkan meskipun sama-sama barang ada yang mengambil begitu, itu hanya 60% hansip itu mengejar begitu, karena dia merasa tidak ada keterikatan untuk konsisten terhadap sikap apapun. Di awal ketika si hansip diberikan amanah untuk menjaga, dia merasa harus konsisten sebagai seorang yang diberikan amanah, sehingga ketika ada pencurian atau pengambilan barang, si hansip itu benar-benar mengejar sekuat tenaga untuk menjadikan diri si hansip itu amanah begitu. Sebenarnya bahasan di bab 3 ini banyak sekali detail-detail dan contoh-contoh. Di dalam bab 3 ini sebenarnya dalam halaman yang banyak ini Robert B. Cialdini memberikan banyak sekali contoh-contoh penelitian yang dilakukan tentang konsistensi dan komitmen. Meskipun ternyata di tengah halaman Robert B. Cialdini menjelaskan kuncinya adalah komitmen, teman-teman. Oleh karena senjata tadi bahwa konsistensi, orang terdorong untuk selalu merasa konsisten, menjadi seorang yang konsisten oleh karena anggapan positif ya, atau review positif dari sikap konsistensi berkenaan dengan integritas dan kebaikan dalam sosial itu. Maka sebenarnya menurut Robert B. Cialdini kuncinya adalah komitmen. Intinya adalah ketika kita sudah mengambil komitmen itu adalah kesepakatan ya, atau persetujuan yang diambil di awal terhadap satu hal, maka prinsip konsisten itu akan seketika berlaku, teman-teman. Contohkan misalkan ketika kita sudah janjian dengan teman kita, misalkan kita nanti ketemuan untuk bahas A misalkan. Ketika teman kita sudah mengatakan ya, kita berarti secara tidak langsung sudah mendapatkan komitmen dari teman kita itu, dan secara tidak langsung konsistensi itu masuk begitu. Secara psikis sudah bekerja di dalam teman kita yang sudah punya komitmen itu, dan cenderung teman kita itu akan mengikuti begitu apa yang menjadi komitmen di awal demi untuk dibilang konsistensi. Oleh karena biasanya kalau orang sudah janjian, udah dapat komitmen tapi ternyata tidak konsisten, itu akan dicap tidak bisa dipegang omongannya atau omong doang dan lain sebagainya. Hal-hal negatif akan terjadi seperti halnya hukum-hukum psikologis yang kita jelaskan di bab-bab sebelumnya. Nah, bagaimana akhirnya untuk kita lebih menguatkan prinsip komitmen dan konsistensi ini? Ada beberapa hal. Salah satunya adalah di sini disebut sebagai tindakan ajaib, teman-teman. Tindakan ajaib yang dimaksud di sini adalah menulis, teman-teman. Jadi di sini dianggap dalam konteks komitmen dan konsistensi menjadi tindakan ajaib itu adalah menulis, karena menulis ini nanti akan memberikan banyak sekali efek kepada kita yang telah berkomitmen gitu. Keuntungan kedua dari pernyataan tertulis dalam pernyataan itu dapat ditunjukkan kepada orang lain. Tentu saja itu artinya hal tersebut dapat digunakan untuk membujuk orang lain. Salah satunya karena tulisan itu bisa ditunjukkan kepada orang lain. Begitu, teman-teman. Orang memiliki kecenderungan alami untuk berpikir bahwa sebuah pernyataan merefleksikan sikap sesungguhnya dari pembuatnya. Ini diambil dari salah satu contoh
di masa perang begitu, ketika tawanan itu untuk mendapatkan sesuatu biasanya oleh tentara itu disuruh menyetujui suatu peraturan tertentu dan itu tertulis begitu. Jadi dikasih hadiah misalkan, tapi harus menyetujui suatu komitmen tertentu misalkan. Akhirnya itu tulis dan itu ditunjukkan kepada orang lain bahwa banyak tahanan yang setuju begitu terhadap suatu peraturan kan, dan itu menjadi sangat kuat begitu. Oleh karena tulisan itu bisa ditunjukkan kepada orang lain. Sekali sebuah komitmen aktif dibuat, maka citra diri akan terperangkap dalam tekanan prinsip konsistensi. Dari dalam terdapat tekanan untuk menjadikan citra diri itu muncul dalam bentuk tindakan. Dari luar terdapat tekanan semu, sebuah kecenderungan untuk menyesuaikan citra tersebut dengan persepsi orang lain terhadap kita. Dan karena orang lain menganggap kita meyakini apa-apa yang kita tulis, walaupun kita hanya memiliki sedikit pilihan ketika menuliskan pernyataan tersebut. Sekali lagi kita akan merasakan tarikan itu untuk membuat citra diri sesuai dengan apa yang ada dalam pernyataan tertulis tersebut. Oleh karena juga tulisan, komitmen dalam bentuk tulisan itu sudah seperti mencitrakan diri kita, misalkan setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu tertentu begitu. Yang kedua, yang menarik daripada tulisan ya, tindakan ajaib di sini yang dimaksud adalah tulisan. Tulisan itu juga diistilahkan di sini menjadi mata publik begitu kan, menjadi mata publik. Salah satu faktor yang menjadikan pernyataan tertulis sangat efektif dalam menghasilkan perubahan persona adalah pernyataan tersebut mudah dipublikasikan. Apalagi misalkan tokoh ya, kalau sekarang seperti musim-musim kampanye, ini misalkan salah satu tokoh misalkan menyatakan sikapnya untuk dia mendukung si A, si B, si C misalkan, itu bisa ditampilkan begitu, dan itu bisa sangat berpengaruh terhadap publik yang mengikuti tokoh itu atau menganggap tokoh itu adalah perwakilan yang dapat dijadikan patron begitu. Jadi itulah betapa ajaibnya suatu pernyataan tertulis, atau menjadikan komitmen tertulis itu sangat powerful karena bisa ditunjukkan kepada halayak publik ya. Yang selanjutnya itu adalah usaha ekstra, teman-teman ya. Faktor lain yang menyebabkan komitmen tertulis demikian efektif adalah karena hal tersebut menuntut lebih banyak berbuat ketimbang berbicara, dan buktinya sangat jelas bahwa semakin banyak usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat sebuah komitmen, maka akan semakin besar kemampuan komitmen tersebut untuk mempengaruhi perilaku orang yang membuatnya. Jadi biasanya cenderung kalau beda ya, kalau kita sekedar berkomitmen dengan ucapan, meskipun mungkin orang itu juga sangat-sangat dapat dipercaya gitu, itu jauh berbeda dengan ketika komitmen itu ditulis begitu. Salah satunya kalau di sini diceritakan, orang biasanya yang sudah menyatakan secara tertulis itu punya usaha ekstra untuk menunjukkan konsistensi daripada komitmennya itu. Yang selanjutnya di sini Robert B. Cialdini menuliskan pilihan hati ya. Penelitian terhadap beragam aktivitas seperti praktik indoktrinasi komunis Cina dan ritual perpeloncoan organisasi sekolah telah memberikan informasi berharga mengenai komitmen. Semua menunjukkan bahwa komitmen menjadi sangat efektif dalam mengubah citra diri dan perilaku ketika komitmen itu sendiri bersifat aktif, diketahui banyak orang dan penuh perjuangan untuk mendapatkannya. Tapi masih ada satu bagian dari komitmen efektif yang lebih penting dibandingkan ketiga bagian tersebut. Untuk memahami apa itu, pertama kita harus memecahkan teka-teki dalam tindakan para introgator komunis dan organisasi. Dan begini teman-teman, lebih dari yang kita kira menurut Robert B. Cialdini itu, komitmen yang tertulis itu sebenarnya kepada si pemberi komitmen tadi, yang meskipun di awal disebutkan bisa jadi kita tidak sepenuh hati dalam menulisnya misalkan. Bisa jadi kita hanya 60% misalkan mendukung seseorang atau menyatakan sikap saya akan melakukan ini, saya berjanji akan melakukan ini. Misalkan memang pada saat menulis itu kita hanya 60%, tapi ternyata menurut Robert B. Cialdini itu bisa berpengaruh kepada pilihan hati juga. Oleh karena ini bisa dipublikasi, ini bisa dilihat orang, dan itu bisa mempengaruhi tadi si pembuat komitmen itu bisa 100% dalam upaya konsisten pada komitmennya itu. Nah, sebegitu ajaibnya komitmen yang ditulis ya, atau pernyataan yang akhirnya diterapkan dalam tulisan.
Banyak sekali teman-teman hal-hal di sosial kita yang mudah kita kenali berkenaan dengan sikap konsisten ini, terlebih komitmen ya. Jadi di sini sengaja dijadikan satu bab oleh Robert B. Cialdini, komitmen dan konsistensi. Oleh karena ini seringkali berlaku secara bersamaan. Ketika kita sudah didapatkan komitmennya, kita akan cenderung untuk berupaya konsisten pada komitmen yang kita berikan, baik itu secara lisan saja, terlebih secara tulisan begitu. Kita bisa banyak sekali melihat dari hal-hal sederhana seperti saya akan melakukan apa dalam sebulan ini. Terkadang ketika kita tidak berkomitmen, tidak kita dapatkan, kita mudah saja untuk meninggalkan hal-hal yang kita ucapkan, yang kita janjikan. Tapi ketika itu sudah diikat dalam suatu komitmen, terutama tertulis, maka upaya kita untuk konsisten itu akan jauh lebih besar. Nah, di sini seringkali hal demikian dimanipulasi begitu. Jadi orang-orang itu hanya berupaya gimana supaya kita bisa berkomitmen di awal. Oleh karena orang-orang sudah tahu bahwa ya udah, kita berarti ketika dia sudah komitmen di awal, kita mudah saja untuk nanti bisa memaksa dia untuk konsisten terhadap sikapnya. Nah, dari bab ini kita belajar bahwa kita harus berhati-hati, teman-teman. Sebenarnya di dalam bab ini dituliskan juga bagaimana mengatakan tidak begitu kan. Oleh karena komitmen dan konsistensi ini begitu powerful, tapi kita tetap diajarkan untuk berhati-hati dalam memberikan komitmen terhadap sesuatu, berkomitmen terhadap sesuatu. Karena sekali kita masuk pada jalur komitmen ini, biasanya kita cenderung akan tertekan oleh keinginan untuk konsisten. Dan ini tidak hanya berlaku dalam hal yang positif, teman-teman. Misalkan dalam lingkungan, dalam sosial, atau misalkan dalam pemilihan sesuatu begitu, itu selalu terjadi kepada kita. Maka bab ini bercerita kepada kita supaya kita benar-benar dalam memilih sesuatu, terutama berkomitmen terhadap sesuatu, kita harus melakukannya dengan sangat sadar, teman-teman, dengan kemampuan bahwa ya kita harus mempertimbangkan apakah benar kita mau berkomitmen dalam kondisi ini, meskipun hal-hal sederhana mungkin. Dan jika kita sudah berkomitmen, ya kita berupaya supaya sebisa mungkin juga kita bisa berkonsisten untuk bisa melaksanakan komitmen kita di awal. Karena sekali lagi konsekuensi atau resiko yang kita akan dapatkan ketika kita tidak bisa berkomitmen dengan apa yang jadi ucapan kita tadi itu. Mungkin itu saja yang menjadi bahasan kita di bab 3 ini. Cukup singkat tapi semoga bermanfaat untuk teman-teman ngopi-ngopi sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Thank you.